Datang di perkuliahan komunikasi data. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan 10 dan kemudian materi apa yang akan kita bahas masih lanjut tentang pengujian sinyal analog. Nah, kalau minggu sebelumnya itu kita sudah membahas dua konversi data dari data digital ke sinyal analog menggunakan teknik modulasi ASK dan FSK. Pada kesempatan kali ini kita lanjut ke teknik PSK dan QAM. Dan kemudian nanti ada pembahasan tentang bagaimana konversi kalau dari data analog ke kemudian sinyal analog. Nah, metodenya ini ada 3, ada yang AM, FM, dan PM. Tujuan pembelajarannya masih sama. Nah, kemudian kita lanjut ke slide nomor 4. Kita lanjut ke teknik modulasi phase shift keying atau PSK. Kalau dari namanya, nah kalau ASK itu kan teknik modulasinya, carrier sinyal dirubah amplitudenya berdasarkan dari sinyal data. Nah, kalau phase dari namanya berarti sinyal data yang ada berupa sinyal analog itu akan mengubah carrier sinyal, yaitu dalam hal ini fasenya. Jadi hanya fasenya yang berubah, kemudian amplitudo dan frekuensinya bagaimana? Amplitudo dan frekuensinya itu tidak berubah. Nah, untuk metode phase shift keying ini dia lebih umum digunakan, sekarang ini lebih luas digunakan dibandingkan dengan ASK atau FSK. Tetapi kalau dibandingkan dengan QAM, itu lebih umum digunakan yang QAM. Nanti ada pembahasan lebih lanjutnya dan ada alasannya kenapa kemudian QAM lebih populer. Nah, untuk teknik PSK ini itu dibagi atas dua, yaitu binary phase shift keying atau BPSK, kemudian ada yang quadrature atau QPSK. Nah, kalau binary PSK ini dari namanya itu ada binary, itu artinya nanti elemen data yang kemudian dimuat dalam satu sinyal data itu hanya satu, jadi hanya ada satu saja atau 0. Nah, kemudian kalau quadrature itu lebih dari satu, jadi satu elemen sinyal nanti bisa memuat lebih dari satu elemen data. Nah, untuk binary phase shift keying atau BPSK itu dilihat di slide 5, bagaimana cara kerja dari metode modulasi ini. Nah, bisa dilihat, jadi dia akan merubah fasenya. Nah, untuk BPSK ini, sinyal nanti berubah fasenya ada dua jenis. Ada nanti sinyal analog yang fasenya 0 dan fasenya 180. Jadi menggunakan dua jenis elemen sinyal fase 0 dan kemudian 180. Nanti kita lihat elemen data apa yang kemudian pakai 0 dan pakai yang fase 180. Keunggulannya apa dari BPSK ini? Nah, di sini dikatakan dia kurang rentan terhadap noise dibandingkan dengan ASK. Kenapa demikian? Karena kalau ASK itu dia perubahannya di amplitudo sinyal analog. Kalau BPSK ini perubahannya di fasenya. Nah, sedangkan noise itu dia cenderung merubah amplitudo dari sinyal dibandingkan dengan fase dari sinyal itu sendiri. Nah, itulah dikatakan kenapa dia kurang rentan terhadap noise dibandingkan dengan ASK. Dan kemudian kalau dibandingkan dengan yang BFSK atau yang pakai frekuensi. Nah, kalau BPSK ini itu tidak perlu dua carrier sinyal. Nah, sedangkan kalau binary frekuensi shift keying yang kita bahas minggu lalu itu dia membutuhkan dua carrier sinyal di mana masing-masing carrier sinyal punya frekuensi yang berbeda. Nah, oleh karena itu dari keunggulan ini di sini bisa dilihat kalau dilihat dari sisi bandwidth itu bandwidth yang dibutuhkan untuk kemudian mentransmisikan data yang dalam bentuk sinyal analog dengan modulasi BPSK itu akan sama sebenarnya dengan yang BASK, cuman tadi keunggulan dari BPSK itu dia tidak rentan terhadap noise. Nah, kalau dibandingkan dengan BFSK, bandwidth yang dibutuhkan itu lebih kecil karena tadi tidak membutuhkan dua carrier sinyal untuk kemudian mentransmisikan datanya. Kemudian bisa dilihat di sini bandwidth untuk BPSK bisa dihitung, bandwidth yang dibutuhkan itu adalah 1 ditambah D dikali dengan S atau baud rate-nya. Di mana D itu sama dengan minggu lalu yang BFSK dia rentannya dari 0 sampai 1. Nah, kalau R-nya sama dengan 1, yang artinya satu elemen data dimuat dalam satu elemen sinyal, maka
nilai S baud rate-nya akan sama dengan nilai N atau bit rate. Nah, bisa kita lihat di sini gambaran transmisi sinyal menggunakan metode BPSK ini bisa dilihat. Ini baud rate-nya 5 karena dalam 1 second itu dia bisa mentransmisikan 5 elemen data seperti ini. Kemudian bisa dilihat kalau dia elemen datanya 1, itu fase sinyal itu dimulai dari 0. Kemudian kalau elemen datanya 0, itu fase sinyalnya dimulai dari fase 180. Nah, bisa dilihat di sini lebih jelas. Nah, untuk bagaimana implementasinya, bisa dilihat di slide 6. Misalnya ada data digital, di mana dia datanya 10110. Nah, BPSK ini kan dia merubah dari sinyal analog ke sinyal, dari sinyal digital ke sinyal analog. Bisa dilihat di sini, jadi pengkodean untuk dari data digital ke sinyal digital itu pakai polar NRZ. Nah, polar NRZ kan itu dia punya sinyal digitalnya itu ada di 2 level positif dan level negatif di sini. Nah, di mana kalau bit 1 dia berada di positif, sisi positif. Kalau dia bit 0, maka dia berada di sisi negatif. Implementasinya adalah sinyal digital yang ada di sini itu di multiplier. Jadi pakai multiplier pengali dengan frekuensi carrier atau sinyal carrier yang dihasilkan oleh oscillator. Nah, ini tinggal dikalikan, kemudian nanti menghasilkan sinyal analog yang kemudian sudah memuat data yang ingin ditransmisikan. Nah, bisa dilihat di sini pengalinya. Jadi kalau yang satu ini kan dia pengalinya positif, sehingga nanti fasenya akan dimulai dari 0. Nah, sedangkan kalau negatif itu dimulai dari di bawah sini, jadi dimulai dari 180 seperti itu. Ini kalau 1 dia fasenya dari 0, kalau 0 pakai fase 180. Oke. Baik, kita lanjut ke quadrature phase shift keying. Jadi ini adalah teknik modulasi pakai perubahan fase, tetapi dia bisa memuat 2 data dalam 1 elemen sinyal. Nah, ini. Jadi ada 2 bit untuk setiap elemen sinyal, bisa dilihat di sini. Jadi kombinasinya bisa 00, 10, 01, dan 11. Nah, bagaimana prinsip kerja dari quadrature phase shift keying ini? Bisa dilihat di sini, jadi nanti ini sebenarnya konsepnya adalah ada 2 teknik modulasi BPSK yang kemudian digabungkan. Nah, jadi ada ini BPSK yang pertama bisa kita lihat di sini yang di atas, kemudian BPSK yang kedua ada di bawah sini. Atau bisa dilihat di sini dari diagramnya, bit pertama itu dia akan melewati BPSK pertama, dan kemudian bit kedua akan melewati BPSK kedua, kemudian nanti sinyal yang dihasilkan dijumlahkan, kemudian didapat hasil modulasi sinyal. Nah, yang perlu diingat di sini bahwa teknik modulasi ini dia ada yang dikatakan menggunakan in phase dan out of phase. Nah, yang di atas ini pakai in phase, jadi carrier sinyalnya itu dimulai dari 0. Nah, sedangkan kalau yang out of phase di sini bisa dilihat bahwa si datanya bisa dilihat di sini, datanya dimulai dari 90 derajat fasenya. Maaf, yang di sini tadi datanya dimulai dari carrier sinyalnya, ya benar. Carrier sinyalnya dimulai dari 0, kemudian yang out of phase itu dia carrier sinyalnya dimulai dari 90 derajat. Nah, bedanya di situ. Nah, kemudian nanti hasilnya kemudian disigmakan atau dijumlahkan, kemudian ketemu fase-fase dari setiap sinyal yang akan ditransmisikan atau hasil modulasi. Nah, kemudian di sini di poin kedua dikatakan bahwa ini baud rate-nya semakin kecil. Kenapa demikian? Karena bisa dilihat bahwa nilai R-nya 2, artinya ada 2 bit yang dimuat dalam 1 elemen sinyal.
Nah, kalau misalnya lebih banyak bit yang dimuat dalam satu elemen sinyal, itu ada memungkinkan untuk kemudian baud rate-nya lebih kecil. Nah, itu lebih bagus. Kemudian tentu saja kalau misalnya dalam satu baud rate satu sinyal elemen bisa memuat lebih dari satu bit rate, itu kemudian mempengaruhi bandwidth. Jadi bandwidth yang dibutuhkan untuk mentransmisikan data atau sinyal itu akan semakin lebih kecil. Nah, ini analoginya masih sama bahwa baud rate itu seperti kendaraan dan bit data itu seperti penumpang. Jadi semakin banyak penumpang yang bisa dimuat dalam satu kendaraan, tentu saja semakin kecil tingkat kemacetan, atau bisa dikatakan bahwa lebar jalanan yang dibutuhkan itu akan semakin kecil atau bandwidth di sini. Nah, untuk quadrature phase shift keying ini nanti sinyal hasil modulasinya ada 4 variasi. Fasenya ada yang 45 derajat, ada yang minus 45, 135, dan minus 135. Nah, hasilnya bisa dilihat di sini. Jadi kalau datanya 00, hasil modulasi dari sinyal analognya itu fasenya minus 135 derajat. Kalau 10 itu minus 45 derajat. Kemudian kalau 01 itu fasenya 135 derajat. Kalau datanya 11, maka fasenya dimulai dari 45 derajat. Ya, seperti itu. Nah, untuk elemen datanya ini dia masih menggunakan encoding NRZ polar seperti ini. Jadi ada dua sisi, ada sisi positif dan sisi negatif. Kalau 0 itu dia berada di level negatif, baru kemudian disisipkan sinyalnya ke carrier sinyal, nah maka akan menghasilkan hasil sinyal modulasi seperti ini. Nah, ini untuk yang in phase, ini yang untuk out of phase. Ya, gambarannya bisa dilihat di sini, masih sama pakai perkalian sinyal. Nah, kemudian hasil dari yang in phase dan out of phase di sini itu kemudian dijumlahkan sinyalnya, maka akan menghasilkan sinyal yang sudah dimodulasi seperti ini. Oke. Jadi kalau quadrature phase ini dia menghasilkan 4 fase sinyal, elemen sinyal, atau L-nya 4, bisa dikatakan seperti itu. Jadi jenis sinyal yang dihasilkan ada 4 dengan beragam fase. Nah, ini hanya untuk mengcover satu elemen sinyal untuk 2 bit. Kenapa kemudian tidak 3 bit dan 4 bit? Nanti kita jelaskannya di QAM. Nah, kita lihat contoh kasusnya untuk yang tadi, quadrature phase shift keying. Jadi misalnya terdapat sebuah sinyal yang akan ditransmisikan. Sinyal tersebut punya bitrate sebesar 12 Mbps atau 12 megabit per second yang bisa dilewatkan. Nah, kemudian sinyal ini dia akan menggunakan teknik modulasi yang QPSK, di mana nilai D-nya sama dengan 0. Nah, kira-kira ketika bitrate atau N-nya sejumlah ini, berapa kemudian bandwidth yang dibutuhkan ketika modulasinya pakai QPSK? Maka bisa dihitung seperti ini. Nah, tadi QPSK kan sudah diketahui bahwa satu elemen sinyal itu dia memuat 2 bit data, maka dikatakan nilai R-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita mau untuk menentukan bandwidth, kita kembali bisa dilihat di slide, oke, supaya lebih jelas. Nah, bandwidth-nya itu adalah, jadi bandwidth-nya sama dengan yang di sini. Bandwidth itu sama dengan 1 tambah 2 dikali S, sehingga ketika D-nya 0, maka bandwidth yang dibutuhkan itu akan sama dengan nilai dari baud rate-nya. Jadi untuk mengetahui kemudian bandwidth yang dibutuhkan, kita perlu mencari tahu nilai baud rate dari sinyal ini. Nah, bisa kita lihat di sini baud rate-nya sama dengan rumus baud rate itu, kalau masih ingat seperti ini, N dikali dengan 1/R, di mana N-nya di sini ketahuan. N itu adalah bitrate 12 dikali dengan R-nya tadi adalah 2.
maka diperoleh 6 M baud. Nah, ini adalah baud rate-nya. Nah, karena tadi nilai D-nya adalah 0 untuk transmisi ini, maka bisa dikatakan bandwidth yang dibutuhkan akan sama dengan si baud rate, yaitu senilai 6. Nah, kalau bandwidth kita pakainya yang hertz, jadi mega. Sehingga, nah kalau bitrate-nya 12 Mbps, kemudian pakai teknik modulasi QPSK dengan nilai D0, maka bandwidth yang dibutuhkan untuk transmisi sinyal itu adalah 16 MHz. Nah, seperti ini. Saya kira cukup jelas. Nah, kemudian ada yang disebut dengan constellation diagram. Jadi ini bukan termasuk metode modulasi sinyal, tapi ini teknik bagaimana kemudian menggambarkan elemen sinyal di dalam teknik modulasi. Nah, seperti itu. Jadi kita ini supaya lebih bisa melihat gambaran dari elemen sinyal yang ada di tiap teknik modulasi. Nah, di sini dikatakan dia menggambarkan apa yang digambarkan dari diagram ini. Jadi akan menggambarkan amplitudo dan fase dari elemen sinyal, khususnya pada kemudian teknik modulasi yang menggunakan dua frekuensi carrier atau sinyal carrier. Nah, contohnya yang tadi, ada yang pakai in phase, kemudian ada yang pakai out of phase atau quadrature carrier yang tadi yang 90 derajat fasenya. Nah, kemudian kalau dilihat dari diagramnya, ketika kemudian elemen sinyal digambarkan dalam constellation diagram, ada 4 informasi yang kita bisa peroleh. Yang pertama adalah kita bisa tahu sebuah elemen sinyal itu peak amplitudonya berapa kalau dia di dalam in phase atau carrier sinyalnya berada di fase 0 derajat. Nah, kemudian bisa dilihat juga bahwa elemen sinyal tersebut peak amplitudonya di quadrature itu berapa. Nah, kemudian yang ketiga bisa tahu informasi peak amplitudo sebenarnya dari elemen sinyal itu berapa. Nah, kemudian bisa tahu fase dari elemen sinyal itu sendiri berapa. Jadi ada 4 informasi yang dimuat. Nah, untuk elemen sinyal itu dalam diagram ini dinotasikan dengan dot seperti ini, jadi dengan titik. Nah, biasanya titik ini akan diikuti dengan elemen datanya. Jadi misalnya elemen sinyal ini memuat satu elemen data, misalnya 1, maka dituliskan seperti ini. Nah, ketika misalnya elemen sinyal ini memuat 2 elemen data, misalnya elemen datanya 1, maka ditulisnya seperti ini. Nah, ini akan merepresentasikan sebuah elemen sinyal yang kemudian membawa 2 bit data, yaitu 1. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian untuk diagram 2 dimensinya, kartesiusnya di sini, sumbu X itu dia menggambarkan carrier sinyal yang in phase. Kemudian kalau Y ini dia menggambarkan carrier sinyal yang out of phase atau quadrature kita bisa bilang, yang dimulai dari 90 derajat. Nah, kemudian sudut yang terbentuk apabila kita tarik garis antara ini, garis diagonal antara titik elemen sinyal dengan titik 0 di sini, nah itu akan membentuk sudut dengan sumbu X. Nah, ini adalah fase. Jadi menggambarkan fase dari elemen sinyal yang sudah dimodulasi. Jadi fase elemen sinyal termodulasi. Oke ya. Jadi dapat 4 informasi dari constellation diagram. 1 elemen sinyalnya di sini digambarkan. Yang pertama adalah fasenya. Fasenya bisa dilihat di sini, fase sinyalnya yang dihasilkan. Kemudian berapa peak amplitudo dari elemen sinyal tersebut terhadap quadrature carrier, terhadap phase carrier, dan berapa peak amplitudo sebenarnya dari sinyal sebenarnya, jadi sinyal sebelum dimodulasi, sinyal seperti itu. Nah, tadi sudah ada penjelasan tentang penggambaran dari constellation diagram terhadap elemen sinyal. Nah, kalau kita mau gambarkan misalnya elemen sinyal yang ada pada amplitude shift keying atau ASK, BPSK sama QPSK bisa dilihat di slide 10 ini. Nah,
Di sini kita bisa lihat penggambaran sinyalnya untuk ASK. ASK kan penggambaran sinyalnya dia pakai yang NRZ unipolar. Jadi misalnya bit datanya kan ada 2. Kalau pakai yang unipolar NRZ, jadi ada yang 0, amplitudonya 0, amplitudo 0, sama amplitudonya itu positif atau bisa dikatakan 1. Nah, ini menggambarkan data 0 dan data 1. Nah, kita bisa dilihat di sini bahwa kalau bitnya yang amplitudonya 0 itu kan ada 2 sinyal kalau ASK. Ada yang amplitudonya 0, kemudian ada yang amplitudonya kemudian 1. Nah, ini sinyal elemennya bisa dilihat di sini. Untuk yang data 0, dia di tengah-tengah. Kenapa dua-duanya ada di in phase? Jadi karena di ASK itu hanya menggunakan satu carrier sinyal, yaitu yang dimulai dari 0 derajat atau in phase. Maka dia hanya ada di satu sumbu seperti ini. Bisa kelihatan. Kita bisa dilihat di sini, itu kalau 0, peak amplitudonya 0 hasil modulasinya. Ini kan 0. Kemudian ini peak amplitudonya adalah 1. Bisa dilihat di sini. Jadi kita lihat gambarannya. Kemudian sudutnya seperti apa? Sudutnya itu 0. Jadi titik ini terhadap sumbu X di sini itu 0 derajat. Ini juga 0 derajat. Jadi hasilnya tidak ada perbedaan fase, baik itu dari elemen sinyal yang memuat bit 0 ataupun elemen sinyal yang memuat bit 1. Nah, bagaimana dengan BPSK? Tadi BPSK ada 2 fase. Ada yang fase 180 derajat, betul kan? Kemudian ada yang 0 derajat. Kalau yang 0 derajat itu merepresentasikan yang positif. Kemudian ini sinyal yang negatif. Kalau ini tadi pakai yang polar NRZ. Polar NRZ kan ada yang positif, ada yang negatif elemen sinyalnya. Bisa dilihat di sini kalau bit datanya 0, maka dia elemen sinyalnya negatif. Itu artinya peak amplitudonya kalau negatif itu adalah minus, ya kan? Kan seperti ini. Nah, ini kan 0, ini kemudian 1. Nah, ini kan dia negatif, makanya dia nilainya adalah negatif. Kita misalkan negatif 1 misalnya. Ini positif 1. Nah, kemudian kalau bitnya 1 itu dia bernilai positif. Nah, positifnya di sini. Kita bisa lihat derajatnya. Derajatnya terhadap si 1 ini, terhadap sumbu X itu adalah 0 derajat. Ya kan? Di sini. Jadi dia berada di sumbu yang sama. Nah, sedangkan untuk 0 derajat yang berada di sumbu sini, itu dia sudut yang terbentuk adalah 180 derajat. Bisa dilihat di sini. Nah, untuk peak amplitudonya bisa dilihat kalau di sini dia positif, ke sini dia negatif. Nah, bagaimana dengan QPSK? QPSK tadi satu elemen sinyal dia memuat 2 bit data. Nah, penggambarannya akan seperti ini. Jadi kalau 00 bisa dilihat di sini sudutnya kalau kita bentuk terhadap X seperti ini. Nah, ini kan seperti ini. Ini 135 derajat. Nanti bisa dicek lagi. Minus 135 derajat. Ini akan sesuai dengan tadi. Kemudian kalau 11 bisa dilihat di sini, ini akan membentuk 45 derajat. Nah, kalau yang 10 ini minus 45 derajat. Kemudian kalau 01 itu 135 derajat. Ya, bisa kita lihat di sini. Nah, ini bisa ketahuan kalau 11 seperti ini. Peak amplitudo terhadap carrier frekuensi yang in phase itu positif. Bisa dilihat di sini positif. Sedangkan untuk yang di kuadratiknya juga positif peak amplitudonya. Nah, kemudian kalau yang 01 hasil modulasinya peak amplitudo untuk di in phase-nya di sini itu negatif. Nah, untuk yang kuadratiknya dia positif. Nanti bisa dicek lagi di slide sebelumnya. Kita bahas tentang QPSK. Nah, jadi kalau digambarkan elemen sinyal, 4 elemen sinyal berbeda yang dihasilkan pada modulasi QPSK, kira-kira gambarannya akan seperti ini. Nah, kita lanjut ke teknik modulasi yang terakhir
untuk kemudian mengubah sinyal digital ke sinyal analog itu ada QAM. Tadi saya katakan di awal bahwa sebenarnya PSK itu sudah umum digunakan, tetapi ada yang lebih kemudian baik lagi dibandingkan dengan PSK karena bisa kemudian mengatasi kelemahan yang ada di phase shift keying. Jadi ada yang namanya QAM. Kalau QAM ini ada dua karakter yang dirubah, karakter sinyal, yaitu amplitudo dan fasenya. Jadi dia penggabungan metode antara ASK dan si PSK. Nah, apa keunggulan dari QAM? Kita bisa lihat dari keterbatasan dari phase shift keying, di mana perangkat untuk kemudian mengenali perbedaan fase itu akan sulit. Jadi ketika kalau kita tadi lihat fasenya, yang PSK itu kan kalau R-nya 2, itu perbedaan fasenya sudah 4, levelnya ada 4. Jadi kalau semakin tinggi kemudian kita inginkan nilai R, karena R yang semakin tinggi itu bisa membuat bandwidth yang dibutuhkan semakin kecil, maka perlu level PSK yang lebih banyak. Nah, kemudian kalau levelnya semakin banyak, maka fase elemen sinyalnya itu semakin beragam. Nah, kalau tadi kan perbedaannya bisa seperti misalnya 45, minus 45, minus 135, ini perbedaannya mungkin bisa lebih kelihatan. Tetapi bayangkan kalau nilai R-nya semakin tinggi, L-nya semakin banyak, bagaimana kalau misalnya fasenya hanya berbeda sebanyak 5 derajat seperti ini. Nah, ini akan sulit dikenali perbedaan sinyalnya ketika fasenya tidak terlalu kemudian berbeda. Nah, maka di sini dikatakan bahwa kelebihannya, keterbatasannya bahwa perangkat untuk kemudian mengenali perbedaan fase itu sulit. Dan kemudian tentu saja kalau keterbatasan pada perangkat membedakan fase itu ada, maka potensi bitrate itu semakin menurun. Jadi R-nya ini semakin kecil. Nah, jadi jumlah bit yang ditransmisikan dalam satu waktu itu juga semakin kecil, mempengaruhi bandwidth. Maka dicarilah solusi bagaimana kemudian PSK ini digunakan, fasenya digunakan, tetapi bisa memuat lebih banyak bit data dalam satu elemen sinyal, maka digabungkan dengan si ASK. Jadi PSK dan ASK digabungkan. Nah, implementasinya seperti apa QAM ini? Jadi dia menggabungkan dua sinyal carrier dengan amplitudo yang berubah. Jadi pakai dua carrier sinyal, tetapi carrier sinyalnya punya amplitudo yang berbeda. Jadi bukan fasenya yang berbeda, tetapi amplitudonya yang berbeda. Nah, ini bisa digabungkan nanti. Jadi amplitudo berbeda, fase berbeda akan lebih banyak menghasilkan kombinasi elemen sinyal yang membuat bitrate bisa semakin tinggi atau R-nya semakin tinggi. Nah, apa kelebihannya? Jadi walaupun digabungkan, bandwidth yang dibutuhkan itu sama dengan bandwidth yang dibutuhkan apabila modulasinya pakai ASK saja ataupun pakai PSK saja. Nah, jadi kalau dari sisi bandwidth itu tidak ada kemudian penurunan walaupun metodenya digabungkan. Nah, QAM ada beberapa jenis, bisa dilihat di slide 12. Jadi bisa 4K QAM, ada yang 16 QAM, dan penggambaran dari elemen sinyal yang dihasilkan bisa dilihat di situ, digambarkan pakai tadi constellation diagram. Nah, bisa dilihat di sini kalau 4 QAM itu berarti menghasilkan 4 level sinyal. Jadi dia menggunakan untuk yang A ini, gambar A menggunakan yang unipolar NRZ. Jadi pakai unipolar NRZ, kemudian ya kalau 4QAM ini artinya nanti satu elemen sinyalnya memuat dua elemen data. Oke. Jadi di sini satu elemen sinyal atau R-nya sama dengan 2. Ini juga R-nya sama dengan 2, ini sama saja, nanti teknik kemudian encodingnya yang berbeda. Kalau ini R-nya sama dengan, nah, 2 pangkat. Jadi satu elemen sinyal dia bisa kemudian merepresentasikan 4 digit data. Seperti itu. Nah, untuk yang 4QAM itu ada 3 jenis, bisa menggunakan yang kemudian encoding unipolar NRZ. Kalau unipolar NRZ itu kan level amplitudonya hanya 0 dan positif. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa hanya ada 0 dan positif. Nah, kalau menggunakan NRZ, polar NRZ itu bisa positif, bisa negatif. Makanya di sini bisa kita lihat penggambarannya
ada yang positif elemen sinyalnya, ada yang negatif fasenya. Kelihatan ya. Nah, kalau yang C ini bisa juga pakai dua level sinyal tapi semuanya yang positif. Nah, entah nilainya sekitar berapa. Yang penting di sini nilainya positif, jadi tidak menggunakan kemudian sudut-sudut yang negatif di sini fasenya. Nah, kalau yang bisa memuat 4 digit data ini dengan 16 kIM, jadi ada 16 level sinyal yang digunakan, ada 16 elemen sinyal yang digunakan. Nah, di sini menggunakan 8 level, yang ada yang 4 yang positif, ada yang 4 yang negatif. Seperti itu. Nah, 4 positif yang di atas, 4 yang negatif yang di bawah. Nah, penggambarannya seperti ini kira-kira. Nah, selanjutnya kita ke konversi analog ke analog. Kalau yang tadi ASK, PSK, kemudian ada KIM, ada FSK, itu adalah konversi dari sinyal digital ke sinyal analog. Nah, yang terakhir ini kita bahas konversi analog ke analog. Mungkin ada yang bertanya, kalau misalnya datanya sudah analog, itu kenapa perlu dikonversi lagi? Jadi kenapa perlu dimodulasi lagi ke dalam sinyal analog sebelum ditransmisikan? Ini kan sudah sama-sama analog. Nah, jawabannya karena medianya terkadang adalah bandpass. Nah, kalau ada yang masih ingat, bandpass itu kan sebuah bandwidth yang terbatas, jadi frekuensi minimum maksimumnya itu tidak dimulai dari nol, tidak sama dengan yang low pass. Bandpass itu ada range tertentunya, ada frekuensi minimum dan frekuensi maksimum. Nah, sedangkan data analog ini mungkin bandwidthnya bisa berbeda, frekuensi minimum maksimumnya bisa berbeda. Nah, oleh karena itu perlu dikonversi agar kemudian bisa melewati frekuensi carrier yang tersedia atau bandwidth yang tersedia di media transmisi yang kemudian dia menggunakan bandpass. Nah, contohnya dari penggunaan konversi ini itu adalah pada radio. Jadi kan radio itu dia mentransmisikan data analog berupa suara. Nah, seperti itu. Nah, itu kemudian transmisinya dia medianya adalah sinyal analog. Nah, sehingga data yang berupa suara yang sudah data analog itu kemudian harus dikonversi menjadi analog agar bisa ditransmisikan oleh media transmisinya yang perlu sinyal analog seperti itu. Nah, untuk jenisnya, jadi analog to analog conversion ini ada yang amplitude modulation atau AM. Nah, ini mungkin sering dengar kalau biasa mengakses radio, itu kan biasanya frekuensi, misalnya frekuensi stasiun radio sekian megahertz FM, nah seperti itu. Nah, itu menggambarkan teknik modulasi yang digunakan. Jadi ini AM, ini FM, kemudian ini PM, ada dua. Oke, yang pertama amplitude modulation. Jadi modulasi si sinyal yang kemudian yang berubah adalah amplitudo dari carrier sinyalnya. Jadi namanya amplitudo sama amplitudo berubah sesuai dengan perubahan sinyal. Jadi sesuai dengan kemudian amplitudo dari sinyal yang akan dimodulasi, dalam hal ini sinyal datanya. Atau kalau radio berarti sinyal suara. Nah, ini misalnya sinyal suara. Nah, ini adalah carrier frekuensinya. Bisa kita lihat frekuensi carrier ini amplitudonya berubah mengikuti amplitudo dari sinyal datanya. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi si amplitudo sinyal data ini, yang sinyal suara di atas ini, itu dianalogikan dia membungkus dari carrier sinyal. Jadi seperti ini. Nah, nanti akan mengikuti amplitudo dari si sinyal suara. Nah, ini implementasinya seperti ini. Jadi ada oscillator yang menghasilkan carrier frekuensi atau sinyal frekuensi, kemudian pakai multiplier. Jadi dikalikan amplitudo dari sinyal data, kemudian dengan amplitudo dari frekuensi carrier. Maka menghasilkan sinyal yang siap ditransmisikan seperti yang di bawah ini. Kelihatan. Nah, untuk bandwidth dari teknik modulasi ini, bandwidth yang dibutuhkan adalah 2 kali dari bandwidth si sinyal modulasi atau suaranya, data suara. Nah, untuk implementasi dari AM ini, standar alokasi bandwidthnya seperti apa? Jadi kalau misalnya stasiun-stasiun radio yang kemudian menggunakan teknik modulasi AM ini seperti apa? Alokasi bandnya bisa dilihat gambarnya di sini. Jadi bandwidth sinyal analog
yang audio itu sekitar 5 kHz. Nah, kemudian kalau pakai AM tadi bisa dikatakan bahwa bisa dilihat bahwa bandwidth yang dibutuhkan 2 kali dari bandwidth sinyal audio atau datanya. Maka bandwidth yang dibutuhkan untuk stasiun radio yang pakai AM itu adalah sekitar 10 kHz. Nah, kemudian frekuensi carrier untuk kemudian stasiun radio yang menggunakan AM itu bisa antaranya sekitar 530 kHz sampai dengan 1700 kHz. Jadi frekuensi carriernya bisa di antara ini. Tetapi ada kemudian aturan yang ini di mana agar stasiun radio tidak saling interferensi, seperti itu, tidak terjadi inferensi atau saling mengganggu, bahwa setiap stasiun radio itu frekuensi carriernya minimal terpisah sebesar 10 kHz. Jadi jarak carrier frekuensi antara setiap stasiun radio minimal itu 10 kHz. Nah, sehingga penggambarannya seperti ini. Jadi kalau kapasitas bandwidth dari AM ini sekitar 530 sampai 1700, maka apabila ingin dibagi-bagi jadi stasiun radio, maka frekuensi carriernya ya di antara ini, misalnya di sini FC di sini. Nah, ini jarak antara frekuensi carrier ke kiri dan ke kanan itu sekitar 10 kHz, atau lebar bandwidth untuk setiap stasiun radio itu sebesar 10 kHz. Bisa dikatakan begitu. Nah, jadi ketika ada stasiun radio yang kemudian dia menggunakan misalnya frekuensi 1100 kHz, nah, stasiun radio berikutnya itu tidak bisa kemudian frekuensinya menggunakan frekuensi yang lebih kecil dari 1110, misalnya menggunakan 1108. Nah, ini tidak diizinkan. Karena apa? Tadi dikatakan bahwa untuk kemudian transmisinya bisa bagus, tidak terjadi interferensi, itu minimal terpisahnya 10 kHz. Jadi minimal frekuensi carrier yang digunakan untuk stasiun radio berikutnya itu adalah 1110 kHz. Nah, ini kira-kira aturan pembagian bandwidth untuk yang AM. Nah, bagaimana dengan yang FM atau frekuensi modulation yang berubah adalah frekuensinya. Nah, bisa dilihat di sini contohnya sinyal audionya ini yang di atas yang akan dimodulasi. Kemudian frekuensi carrier sinyalnya yang di bawah carrier frekuensi. Nah, bisa dilihat di sini yang berubah adalah ya frekuensi dari si carrier sinyal. Frekuensi carriernya akan semakin tinggi bergantung dari amplitudo dari sinyal yang akan dimodulasi atau sinyal suara. Nah, di sini semakin tinggi amplitudonya bisa dilihat bahwa frekuensi dari sinyal akan semakin besar. Jadi yang berubah dari carrier sinyal adalah frekuensinya. Perubahannya tergantung dari amplitudo dari sinyal datanya atau sinyal audio. Nah, ini implementasinya pakai yang disebut dengan voltage controller oscillator. Jadi yang menghasilkan kemudian perubahan frekuensi ini berdasarkan inputan sinyal audio itu adalah si alat yang disebut dengan VCO. Nah, bandwidth untuk frekuensi modulation bisa dilihat di sini. Berapa bandwidth yang dibutuhkan? Itu adalah 1 tambah B, ada konstanta yang B kecil ini dikali dengan bandwidth dari si data. Nah, B ini kalau untuk FM nilainya adalah 4. Jadi bisa dikatakan bandwidthnya sekitar 10 kali bandwidth suara. Nah, ini lebih besar bandwidth yang dibutuhkan. Nah, bagaimana standar kemudian alokasi bandwidth untuk yang stasiun radio menggunakan FM? Nah, aturannya seperti ini. Jadi biasanya ini untuk yang audio yang bersifat stereo, itu audio yang stereo dia membutuhkan sekitar 15 kHz. Nah, ini bandwidth yang dibutuhkan. Nah, kemudian untuk yang FM ini frekuensi carriernya itu bisa dipilih antara 88 MHz sampai dengan 108 MHz. Nah, kemudian kalau tadi yang AM minimal terpisah 100, kalau yang FM ini minimal stasiun radio, frekuensi carriernya terpisah 200 kHz. Jadi ada stasiun yang kemudian yang 200 kHz itu tidak diisi oleh stasiun radio. Ada bandwidth selebar 200 kHz itu tidak terisi stasiun radio. Sehingga bisa dilihat di sini dikatakan bahwa ke FM ini punya frekuensi kemungkinan bandwidth itu 100. Kenapa demikian? Ya kalau kita kurangkan misalnya kita rubah ke kilohertz itu adalah 88 ini adalah 88.000 kilohertz. Kemudian yang di atas ini 108.000 kilohertz. Nah, ini kan selisihnya sekitar
20.000 ya kan. Nah, kemudian kalau untuk stasiun radio dia bandwidth-nya sekitar 200, kita bisa lihat, nah ini menghasilkan 100 kemungkinan bandwidth yang ada. Nah, tetapi kalau dalam satu wilayah yang kemudian ada stasiun radio hanya bisa 50 stasiun yang beroperasi secara bersamaan. Kenapa bisa demikian? Jadi walaupun bisa 100 bandwidth yang tersedia 100 stasiun, tapi tadi ada prinsip bahwa untuk satu stasiun itu minimal harus terpisah sebesar 200 kHz. Jadi ini kita bagi dua lagi menjadi 50 stasiun radio. Nah, penggambarannya kira-kira seperti ini. Jadi ketika ada frekuensi carrier, ini misalnya satu stasiun radio, ini harus ada bandwidth 200 kHz yang kosong, kemudian baru bisa diisi lagi untuk stasiun radio berikutnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau pakai modulasi FM, dalam satu wilayah itu kira-kira hanya ada 50 jenis stasiun radio yang bisa beroperasi. Bisa lebih dari itu, bisa, tetapi mungkin tadi ada ancaman gangguan inferensi. Nah, contohnya ini inferensi biasa kalau mungkin ada yang pernah mengakses stasiun radio dari radio langsung, jadi bukan dari kemudian sinyal internet. Jadi kalau misalnya yang menggunakan HP ada radionya atau menggunakan perangkat radio, itu kan biasa kita memutar stasiun radio, kemudian ada gangguan, ada suara kemudian stasiun radio lain yang terdengar. Nah, itu yang disebut dengan inferensi. Nah, bagaimana supaya kemudian suaranya bisa lebih jelas, tidak ada gangguan dari stasiun radio yang langsung. Nah, di sini dikatakan bahwa setiap stasiun radio dari FM itu harus terpisah sebesar 200 kHz. Nah, untuk phase modulation kira-kira seperti ini, prinsipnya akan sama, itu fasenya yang berbeda. Nah, kalau tadi perubahannya di FM itu perubahannya di frekuensi, kalau ini perubahannya di fasenya. Nah, kalau dilihat di sini seakan-akan yang berubah itu adalah frekuensinya, tapi tidak seperti itu. Bisa dilihat di sini kalau fasenya naik seperti ini di sinyalnya, fasenya, maka dia akan lebih, kalau dilihat di sini frekuensinya akan semakin padat, sinyalnya semakin padat. Nah, sedangkan kalau fasenya menurun seperti ini, bisa dilihat bahwa dia gelombangnya akan semakin lebar jaraknya. Nah, bedanya di sini. Kalau bandwidth dari PM ini itu lebih sulit ditentukan, makanya di sini tidak ada penjelasan tentang bandwidth, seperti bandwidth alokasi seperti di AM dan FM. Tetapi dia kalau kebutuhan bandwidth-nya itu kira-kira akan sama dengan yang tadi yang FM. Tapi di sini kalau dia narrow band, B-nya 1, kalau dia wide band menggunakan wide band maka nilai B-nya sama dengan 2. Oke, mungkin kalau ada tadi yang mau lihat bagaimana perubahan untuk yang PM, nah kira-kira seperti ini. Nah, ini ada animasinya, bisa kita lihat yang F1 ini adalah carrier frekuensinya. Nah, kemudian yang F2 ini adalah datanya. Jadi bisa dilihat di sini perubahan fasenya. Nah, ini diambil. Nah, kira-kira seperti ini. Ini analoginya, animasinya bisa dilihat di Wikipedia, cari saja phase modulation kalau ada yang kurang jelas. Nah, untuk persamaannya bisa dilihat di sini, persamaan sampai kemudian bisa menghasilkan fase-fase sinyal ini. Jadi kalau ada ingin lebih tahu lebih lanjut tentang modulasi fase ini, ya bisa dilihat formulanya seperti ini. Kemudian kalau untuk yang AM/PM, kita juga bisa lihat animasinya seperti ini supaya lebih jelas. Bisa dilihat di sini, ini adalah sinyal datanya. Bisa dilihat ketika amplitudo dari sinyal datanya semakin besar, amplitudo si carrier sinyalnya juga semakin besar. Kalau FM bisa dilihat di sini. Jadi ketika amplitudo dari sinyal datanya semakin besar, maka frekuensinya semakin besar. Oke, semoga dari sini bisa sudah bisa dapat gambaran perbedaan dari teknik modulasi tadi. Saya kira cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di Google Classroom-nya. Terima kasih.